Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah waskurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada hari Jumat ini kita bersama-sama berkumpul di Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia di Depok ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita hadir di sini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Jumu'ah yang saya bacakan di awal khutbah tadi, yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya lebih kurang, hai orang-orang yang beriman, apabila telah tiba waktu bagi kalian untuk menunaikan fardu Jumat, maka bersegeralah kalian dan tinggalkanlah urusan-urusan perniagaan kalian. Sesungguhnya hal itu adalah jauh lebih baik jika sekiranya kalian mengetahui. Dan apabila kalian telah selesai menunaikan fardu Jumat itu, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kalian semua, dan banyak-banyaklah berzikir mengingat Allah. Semoga kalian memperoleh keberuntungan. Berdasarkan ayat itu jelaslah hari Jumat bukan hari libur. Hari Jumat adalah hari kerja, hari penuh aktivitas dan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Di sini kita warga Universitas Indonesia, Civitas Akademika Universitas Indonesia, sibuk dengan kegiatan kita masing-masing. Bila tiba waktu Jumat, bersegeralah kita menunaikan fardu Jumat. Dan kalau sudah selesai bertebaran di muka bumi, cari rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kita semua. Semoga kita memperoleh keberuntungan. Sekiranya hari Jumat ini hari libur, maka tentulah Masjid UI ini akan sedikit jamaahnya. Jangankan dijadikan hari libur, ada beberapa kementerian sekarang ini masjidnya tutup hari Jumat karena hari Jumat dijadikan sebagai work from home, bekerja dari rumah masing-masing. Akhirnya masjid tidak ada lagi jemaah. Zuhur sedikit orang datang sholat berjamaah di sana. Perlu kita sadari bersama, Jumat bukan hari libur dilihat dari sudut nas Al-Quran maupun dari segi manfaat dan mudarat. Manfaatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya kalau kita menjadikan Jumat itu hari kerja seperti sekarang ini. Adalah satu kesempatan bagi kita pada hari Jumat ini menunaikan fardu Jumat hanya dengan 2 rakaat, didahului dengan 2 khutbah seperti sekarang ini. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam, wa'izul fuqara, wa'idul masakin, al-khutbatan fiha maqam ra'atain. Fa iza sayyidul khatib wal mimbar yakhutub
Wa may yatakallaman ahadukum faqad laghaw wa man laghaw fala jum'ah. Hari Jumat itu adalah hari yang mulia, hari raya bagi orang-orang fakir, hari berkumpul bagi orang-orang miskin. Dan apabila khatib dikatakan dua khutbah Jumat itu adalah sama nilainya di fiha maqam raka'atain, dengan 2 rakaat salat fardu yang ditinggalkan. Artinya pada hari Jumat kita tidak menunaikan salat zuhur 4 rakaat, tapi 2 rakaat salat Jumat didahului dengan 2 khutbah. Al-khutbah di fiha maqam raka'atain. 2 khutbah itu sama nilainya dengan 2 rakaat salat fardu yang ditinggalkan. Maka Rasulullah berkata, "Faiza sayyidul khatib wal mimbar yakhtub." Jika khatib telah berkhutbah di atas mimbar, wa may yatakallaman ahadukum faqad laghaw wa man laghaw. Wa may yatakallaman ahadukum. Jangan ada seorang pun di antara kalian yang berkata-kata atau berbicara. Apabila dia berkata-kata atau berbicara ketika khatib sedang berkhutbah, fala jum'atan, maka tidak ada Jumat bagi orang itu. Mengapa tidak boleh berkata-kata? Karena 2 rakaat itu, 2 khutbah itu sama nilainya dengan 2 rakaat salat fardu yang ditinggalkan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita sekarang berada pada bulan Oktober. Sebelumnya September, sebelumnya Agustus. Banyak sekali rangkaian peristiwa yang terjadi dalam sejarah bangsa kita di bulan Agustus, di bulan September, dan di bulan Oktober ini. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa kita menyatakan kemerdekaannya kepada seluruh dunia. Pada bulan September terjadi banyak peristiwa. Kaum komunis memberontak di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Cukup banyak orang-orang Islam, terutama anggota Partai Masyumi dan NU, yang dibunuh PKI tahun 48. Sayangnya tidak dijadikan sebagai salah satu peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, gross violation of human rights, oleh pemerintah yang lalu, yang menyatakan 12 pelanggaran HAM berat, tidak termasuk peristiwa Madiun yang membantai cukup banyak tokoh-tokoh Islam pada waktu itu. 30 September tahun 1945 terjadi lagi peristiwa yang dikenal dengan peristiwa gerakan 30 September PKI, yang sejarahnya tentu kontroversial kalau ditulis ulang pada masa sekarang ini. Oktober 45 lahirlah Tentara Nasional Indonesia TNI, dan seterusnya dan seterusnya. Coba kita renungkan rangkaian peristiwa ini dan kita lihat dari perspektif agama kita, agama Islam. Kemerdekaan pada tahun 1945 itu kita nyatakan sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tegas pendirian kita. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Cukup banyak ayat-ayat Al-Quran membahas kemerdekaan dan menolak atau menentang kezaliman, penindasan, termasuk penjajah. Dan ini yang kedua undang dasar kita yang mengatakan, dan perjuangan penggerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Yang menulis draft pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah almarhum Haji Agus Salim, tokoh Serikat Islam, anggota BPU PKI, pahlawan nasional, pejuang Islam modernis, bapak kaum cendekiawan Muslim Indonesia. Suatu hari, 2 tahun sebelum wafat, tahun 1952, Haji Agus Salim menulis tentang peristiwa ini, kompromi-kompromi politik yang tercapai dalam sidang-sidang BPU PKI tahun 45 itu. Teks dapat kita baca sekarang. Teks bisa dibaca ulang. Teks bisa ditafsirkan ulang. Bahkan kawan-kawan di Fakultas Ilmu Budaya biasa menerapkan metodologi hermeneutika dalam menafsirkan sebuah teks sastra, teks apapun. Di Fakultas Hukum juga belajar hermeneutika, menafsirkan teks-teks hukum. Sebuah teks dibuat oleh pembuatnya dalam konteks zaman tertentu, dalam situasi tertentu. Teks berkembang, dibaca oleh generasi-generasi yang muncul kemudian. Sekarang kita ingin lihat bukan tafsir hermeneutik terhadap teks pembukaan B45, tapi apa kata Haji Agus Salim tentang ini? Kalau bahasa hukum, apa original intent dari perumusnya? Agus Salim mengatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu telah tersimpul 2 makna ayat Al-Quran yang dituangkan dengan kata-kata perjuangan kemerdekaan, pergerakan bangsa Indonesia sampai pada saat yang berbahagia, selamat sentosa, maka bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Dia mengatakan kemerdekaan itu terjadi karena perjuangan kita bersama. Perjuangan itu tidak mungkin, kemerdekaan tidak mungkin kita capai tanpa kita memperjuangkannya. Dikatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka berjuang untuk mengubah nasibnya sendiri. Lalu kalimat yang mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan keinginan yang luhur sebagai kehidupan kebangsaan yang bebas, maka bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Kata Haji Agus Salim, di situ dirumuskan kalimat-kalimat yang berasal dari ayat Al-Quran. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak akan terjadi barang sesuatu kecuali atas izin dan kehendak Allah semata-mata. Lalu kemudian kemerdekaan itu pun diawali dengan kata-kata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mengapa dirumuskan demikian? Lebih 300 tahun bangsa kita berjuang melawan Belanda, perang di mana-mana. Kalau saudara pergi ke Afrika Selatan, akan bertemu lebih dari 100 makam keramat. Ada tokoh, sekian banyak kuburan para pengikut. Semua makam keramat itu adalah pejuang-pejuang Islam di Indonesia yang ditangkap oleh Belanda, sebagian dibunuh di sini, pemimpin-pemimpinnya dibuang ke Afrika Selatan, termasuk Syekh Yusuf Al-Makassari, termasuklah Cakraningrat keempat dari Madura dan lain-lain. Sekian ratus tahun kita berperang melawan Belanda. Apakah pernah bangsa Indonesia itu mengalahkan Belanda? Tidak pernah sama sekali.
Yang mengalahkan Belanda itu bukan orang Indonesia. Yang mengalahkan Belanda itu tentara Jepang. Dengan serbuan kilat, maka Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang 8 Maret 1942 di Kalijati, Bandung. Bukan menyerah kepada bangsa Indonesia. 3,5 tahun Jepang itu menduduki Indonesia. Dilawan di Aceh, dilawan di Singaparna, dilawan di tempat-tempat lain. Pernahkah bangsa Indonesia itu mengalahkan Jepang? Tidak pernah. Jepang itu dikalahkan oleh tentara sekutu, bukan dikalahkan oleh bangsa Indonesia. Karena itulah dikatakan Haji Agus Salim, kemerdekaan itu betul-betul terjadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan karena kemampuan dan kekuatan bangsa kita. 2 hari setelah Jepang bertukuk lutut kepada sekutu, Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito mengumumkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu akibat Hiroshima dan Nagasaki dibom tanggal 15 Agustus tahun April. 2 hari sesudah itu, Soekarno-Hatta menggunakan kesempatan itu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Bukan kita mengalahkan Belanda, bukan juga kita mengalahkan Jepang. Saya pernah bertanya kepada Jenderal Abdul Haris Nasution ketika beliau mengajar sejarah ketatanegaraan di Fakultas Hukum UI di sebelah ini. Saya tanya begini, Pak Nas, 18 Desember 48, Jogja diserbu tentara Belanda, agresi militer kedua. Soekarno, Hatta, Haji Agus Salim, Ali Sosro Amijoyo, Muhammad Rum, semua menteri-menteri kecuali Muhammad Natsir ditangkap dan ditawan Belanda, ditempatkan di Brastagi 1 minggu, kemudian dipindahkan ke Pulau Bangka, sebuah gunung namanya Gunung Menumbing di Kota Mentok di Pulau Bangka. Berapa lama dia di situ? 8 bulan. Soekarno, Hatta, menteri-menteri ditawan Belanda selama 8 bulan. Belanda bilang Republik sudah bubar. Tapi untung Syafruddin Pramila Negara berhasil membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia dari hutan-hutan di sekitar Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Pertanyaan kepada saya, pada Jenderal Nasution, selama 8 bulan Presiden, Wakil Presiden, para menteri ditawan di Pulau Bangka. Pernah nggak tentara Indonesia, TNI, menyerbu Pulau Bangka untuk membebaskan Soekarno-Hatta dan para menteri di sana? Tidak ada satupun catatan sejarah yang mencatat peristiwa itu pernah terjadi. Pak Harto menyerang Jogja, serangan umum 1 Maret 49. Untuk apa menyerang Jogja? Jogja sudah kosong. Presiden, Wakil Presiden, para menterinya ditawan di Pulau Bangka. Jogja sudah kosong, bukan lagi ibu kota. Ibu kotanya sudah pindah ke Bukit Tinggi. Banyak peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang perlu kita pikirkan ulang. Saya mengatakan ini semua supaya kita menyadari negara ini, negara kita bangun dengan susah payah, dengan darah dan air mata, dengan perang, dengan diplomasi. Terus mau kita apakan negara kita ini? Kita orang Islam ini jangan jadi penonton di negara. Belanda dulu memang mengkotak-kotakan bangsa Indonesia. Presiden Prabowo berpidato di PBB kemarin. Agak keras pidatonya. Beliau bilang 300 tahun bangsa kami dijajah, diperlakukan semaunya, diperlakukan lebih rendah daripada anjing. Itu ada di kolam renang Manggarai zaman dulu. Ada tulisan dalam bahasa Belanda.
Semua boleh masuk kecuali inlander and horn, kecuali orang pribumi dan anjing. Banyak reaksi orang, benar ini Pak Prabowo ngomong begitu. Saya menulis sedikit catatan. Apa yang dikatakan Presiden Prabowo itu bukan omong kosong. Kalau kita baca pasal 135 Indische Stadrechtling, Undang-Undang Dasarnya Hindia Belanda, di sana dikatakan apa? Penduduk Hindia Belanda dibagi ke dalam 3 golongan. Pertama, golongan Eropa, orang Belanda, Inggris, Prancis, dan lain. Kedua, golongan timur asing, orang Cina, orang India, orang Jepang, dan lain. Ketiga, golongan inlander, bahasa Belandanya, atau golongan bumi putra atau golongan pribumi. Adanya orang Arab. Meskipun orang Arab itu adalah orang timur asing, tapi oleh Belanda orang Arab itu disamakan dengan inlander. Kenapa? Karena orang Arab itu beragama Islam. Tapi orang inlander yang beragama Kristen disamakan kedudukannya dengan orang Belanda. Orang Minahasa Kristen, orang Ambon Kristen, itu kedudukannya sama dengan orang Belanda. Kesempatan, kedudukan, status hukum, fasilitas yang diberikan kepada 3 golongan itu berbeda-beda dan sangat diskriminatif dan sangat apartheid. Itu yang dikatakan Pak Presiden. Kita diperlakukan secara apartheid. Betul. Kita kalau ingat apartheid hanya Afrika Selatan. Kita lupa kita juga pernah oleh Belanda diperlakukan politik apartheid, membedakan 3 golongan, Belanda, Eropa, timur asing, dan inland. Jadi aneh, orang Arab yang beragama Islam disamakan dengan inlander, orang inlander yang beragama Kristen disamakan dengan orang Eropa. Orang Depok zaman dulu, ya, bilang orang Ambon yang ada di kota Depok Lamai, tentara Kenil, itu londo hitam. Kenapa dibilang londo hitam? Karena di orang Betawi mereka itu Belanda, beragama Kristen, ada gerejanya, bisa jalan ke Depok sana bisa dilihat sampai sekarang. Mereka orang Ambon, tapi beragama Kristen, statusnya sama dengan orang Eropa. Di antara 3 golongan itu sudah bisa dilihat status ekonominya. Yang paling bagus tentu orang Eropa, tengah-tengah orang Cina, sama India. Yang paling miskin dan menderita, inlander. Inlander itulah yang mau merdeka. Yang lain-lain itu mikir-mikir mau merdeka. Yang merdeka yang paling menderita. Karena itu, ketika negaranya sudah merdeka, kita jaga, kita pertahankan, dan kita kelola negara kita ini. Jangan kita jadi penonton orang lain yang mengelola. Jangan titip-titip pesan nasib umat kepada orang lain yang belum tentu pemikirannya berbeda dari pemikiran kita. Lalu pada bulan Agustus kemarin itu, di mana-mana ada demonstrasi, kemudian demonstrasi itu berujung kerusuhan. Ada pembakaran, ada penjarahan, ada penganiayaan, dan ada perusakan. Timbul pertanyaan, apakah orang dilarang demonstrasi? Enggak. Orang mau demo silahkan aja. Demonstrasi tidak perlukan izin, karena izin itu boleh melakukan sesuatu karena dilarang. Demonstrasi itu adalah bagian dari ekspresi kemerdekaan pikiran dan kemerdekaan menyatakan pendapat. Gak perlu izin, kok cuma ngasih tahu aja sama polisi. Besok kami mau demo, polisi akan kawal orang demo. Tidak pernah orang dilarang
atau ditangkap karena demo. Pada waktu awal dia tangkap 6.000 orang, 3 hari kemudian dilepaskan. Karena ini cuma demo, ini mahasiswa, nggak perlu, lepaskan semua. Yang ditahan itu hanyalah mereka yang diduga melakukan penjarahan, perusakan, pembakaran, tidak kekerasan lain, penganiayaan dan lain-lain. Bahkan penganiayaan sampai matinya orang. Itu terjadi di Makassar dan tempat lain. Lalu tentu kita harus bertindak adil. Yang salah aparat pun kita tindak. Yang nabrak almarhum Afan sampai meninggal diadili di sidang etik dan akan diteruskan ke pengadilan pidana biasa karena melakukan satu kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain. Tetap akan diadili. Begitupun yang melakukan pembakaran, perusakan dan lain-lain. Sejauh cukup bukti dan kalau tidak berhasil dilakukan restoratif justice, maka nggak ada pilihan, harus dilimpahkan ke pengadilan biar diadili secara fair, adil dan terbuka. Kalau salah ya dipidana, kalau tidak salah bebas. Sekarang pun kalau tidak cukup bukti, SP3 kan cepat-cepat, jangan lama-lama. Dalam konteks ini ada pertanyaan, karena ada buku-buku disita. Apakah pemerintah ini mau kembali lagi ke pemerintah Orde Baru yang melarang peredaran buku-buku? Saya ingat ketika saya mahasiswa Departemen Filsafat di Fakultas Ilmu Budaya sekarang ini, itu hanya mahasiswa filsafat yang bisa baca buku-buku komunis, buku-buku Marxis, buku-buku PKI dan lain-lain, Tan Malaka dan lain-lain, itu hanya mahasiswa filsafat yang boleh baca. Dosennya masih hidup, Romo Magnis Suseno, yang mengajar filsafat Marxisme. Yang lain nggak boleh, zaman Orde Baru. Sekarang orang mau baca buku, silahkan aja. Mau menerbitkan buku apa, buku Aidit, silakan aja mau dibaca. Kalau memang itu adalah bagian daripada ekspresi pemikiran. Walaupun kita tahu ideologi itu tidak pernah mati. Bahkan ideologi itu bisa menjadi pseudo religion, semacam agama juga, dengan fanatisme yang tinggi, walaupun dia bukan agama pada hakikat. Tapi kalau itu disita, sebenarnya hanya maksudnya untuk mendalami apa sih motifnya, apa sih latar belakangnya, apa sih pemikirannya. Kalau bahasa pidananya, apa sih mens rea di balik semua ini. Tapi bukan berarti mau melarang penerbitan buku. Sama aja, ada tukang copet dompet orang, uangnya disita sama polisi untuk dijadikan barang bukti. Apa dengan begitu terus pemerintah melarang peredaran uang? Ya enggak lah. Jadi buku-buku itu disita hanya untuk dipelajari. Dan saya juga perintahkan, aja betul. Dan sebagian besar buku-buku itu temanya terkait dengan apa yang disebut dengan anarkisme. Bahasa polisi anarko. Ini sebenarnya merupakan satu paham. Banyak variannya. Ya kalau dilihat dari sudut filsafat politik, sebenarnya dia merupakan satu pandangan filosofis yang menolak struktur, menolak hierarki, menolak organisasi, menolak dominasi, dan lain-lain. Salah satu variannya itu kelompok PUM. Itu sebenarnya dasarnya kelompok anarkisme. Dia nggak mau struktur, nggak mau aturan, nggak mau, pokoknya dia mau hidup bebas. Kalau kita kembalikan kepada ajaran-ajaran Islam, ya, tentu paham anarkisme semacam itu ya tidak sejalan dengan tuntunan agama kita. Tapi kalau orang menganut paham itu untuk dia sendiri, untuk dia diskusikan, dia bahas, itu tak ada yang larang. Tapi kalau dia bergerak, karena anarkisme menolak struktur, menolak hierarki, menolak kekuasaan formal, menolak organisasi negara. Dia bakari gedung DPR, dia bakari kantor pemerintah.
tindakannya itu bukan lagi dalam konteks kebebasan berpikir dan kebebasan berekspresi, tapi sudah merupakan satu tindak pidana. Orang dalam Islam itu, orang ateis saja kita nggak bisa apa-apain. Ya. Kalau memang dia nggak percaya sama Tuhan, masa kita mau paksa-paksa? Hanya hidayah Allah yang membuat orang itu beriman, nggak bisa kita paksa. Orang ateis itu punya hak hidup. Di akhirat nanti tanggung jawab dia. Ya. Sepanjang itu keyakinannya dia. Tapi kalau dia masuk ke masjid ini mempropagandakan ateisme, ya tentu kita larang orang itu. Jadi paham itu tidak pernah dilarang, silakan. Tapi kalau paham itu disebarluaskan, mempengaruhi orang lain, apalagi paham itu diwujudkan dalam satu gerakan politik yang nyata di lapangan, dia bisa ditindak sebagai satu tindak pidana. Karena itu saya kira struktur negara tidak mungkin tidak ada. Ya. Meskipun tidak jelas spesifik Quran itu mengatakan dirikan negara, ya. Hanya dikatakan dalam Al-Quran bahwa kita perlu menegakkan al-amr bil ma'ruf, an-nahy 'anil munkar dan seterusnya. Dan untuk itu tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa ada kekuasaan yang disebut dengan negara. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib dikerjakan, tapi tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya alat untuk melaksanakannya, maka menciptakan alat itu adalah satu kewajiban pula. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak bisa tegak hanya dengan tausiah para kiai dan para ulama. Al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar hanya bisa ditegakkan oleh kekuasaan negara. Organisasi kekuasaan yang mewujudkan itu. Makanya jangan salah paham kita membaca hadis Rasulullah. Ketika suatu saat Rasulullah bersabda, ya, keadilan harus ditegakkan. Jika sekiranya Fatimah anakku mencuri, akan aku potong tangannya. Itu jangan dipahami bapak dengan anak. Itu harus dipahami dalam konteks organisasi kekuasaan. Hadis itu muncul di Madinah, bukan di Mekah. Rasulullah itu bukan hanya nabi dan rasul, tapi beliau adalah pemegang otoritas kekuasaan kota Madinah itu. Jadi kalau Fatimah mencuri akan dipotong tangannya, bukan bapaknya memotong tangan anaknya, tapi negara melaksanakan hukum terhadap warga negara. Jangan nanti bapak-bapak pulang habis Jumat ini, anaknya mencuri sepeda tetangga, langsung diambil golok, blok, dipotong tangannya. Tidak bisa. Makanya waktu itu saya cukup berdebat panjang dengan Ja'far Umar Talib, ya, ketika kita menerapkan darurat sipil di Ambon awal tahun 2000. Ja'far Umar Talib mengeksekusi orang sendiri, menerapkan hudur. Saya bilang nggak bisa, Bang. Ini negara yang melaksanakan, bukan abang. Abang dapat otoritas dari siapa? Abang menciptakan negara dalam negara. Nah, kadang-kadang kita belajar fikih lupa konteks bagaimana kita harus menerapkannya. Ya. Kalau misalnya ada orang masuk ke rumah kita, gotong TV kita malam-malam, kita ambil golok, kita potong sendiri, anarki jadinya negara. Tidak bisa. Orang itu harus diadili, walaupun sudah jelas dia gotong TV kita. Diadili itu baru ketahuan dia mencuri sebab apa. Orang ini dihukum, dikasih diat atau dimaafkan atau bagaimana? Hanya bisa dengan putusan hakim. Bukan kita laksanakan nas-nas syariat di bidang pidana itu mau-maunya sendiri kita. Bisa bahaya kehidupan masyarakat kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan renungan, bahan pemikiran kita bersama dari 3 rangkaian 3 bulan, Agustus, September, dan Oktober. Dan kita renungkan semua ini dari perspektif Islam, mudah-mudahan akan mencerahkan kita semua. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala bismil wal khabar وانتهوا أمانة وعفو هزال واعلموا أن الله معكم بأمر أداء فيه بنفسه وسلم لكم ملائكة المسبحة بقدسه وصلى بكم أيها المسلمون من بركة جن وإنسه وقال تعالى مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin yang saya muliakan, untuk menutup khutbah yang kedua ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa hadirat Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al-hajat. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul 'afwa wa anta ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fastaghfirullahal 'azim yazkurkum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.